ke sesi 2 dari refleksi ini. Selanjutnya yaitu kebinekaan jurnalisme etnografi. Nah, saya ingin tanya dulu, apa saja yang sudah kalian lakukan di jurnalisme etnografi? Kita ulas kembali ya. Kalau kemarin mungkin kalian tayangkan, sekarang kalian sebutkan lagi apa yang sudah kalian kerjakan. Mungkin Nur Aini bisa diulas kembali bagaimana tugas jurnalisme etnografinya. Silahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih kesempatannya. Jadi, yang kemarin itu saya kan mengangkat tentang makanan khas dari daerah saya, yaitu namanya ekrol waluh. Nah, sebenarnya udah banyak sih ekrol, cuman yang menjadi ciri khas dari daerah saya sendiri itu bahannya itu adalah dari waluh atau bahasa Indonesianya itu dari labu gitu, Pak. Itu yang membedakan ekrol ciri khas dari daerah saya dengan ekrol lainnya, gitu, Pak. Berarti kuliner berarti yang kamu tampilkan kemarin, Nuraini ya? Iya, betul, Pak. Oke. Vina, bagaimana tugasnya kemarin, Vina? Vina tidak ada ya? Maria Ulfa? Iya, Bapak. Oke. Bagaimana tugas kamu tentang jurnalisme etnografi kemarin, Maria? Silakan diulas lagi. Baik, kalau kemarin saya membuat jurnalisme etnografi itu membuat video dan wawancara sesepuh atau warga sekitar gitu, Pak. Jadi kan di tempat saya itu kebanyakan mayoritas penduduknya itu sebagai petani. Nah, di situ saya tanya juga biasanya kalau misalkan mau bercocok tanam itu biasanya ada seperti ritual tertentu atau enggak gitu. Tahunya kan ada seperti hajat bumi kayak gitu. Lalu kan daerah Karawang itu disebut juga kan kota industri. Nah, jadi selain masyarakatnya bekerja sebagai petani, nah banyak masyarakat yang lainnya juga bekerja sebagai buruh. Gitu, Pak. Oke. Kalau Taufan, apa kemarin? Saya lupa nih. Taufan kemarin sempat presentasi. Silakan. Kalau saya Batik Nusantara, Pak. Batik ya? Batik. Pencampuran 3 warna, Pak. Kalau merah itu dari Lasem, coklat itu dari Solo, satunya lupa, Pak, warnanya dari Jogja. Gitu. Oh gitu. Sita Fatimah kemarin apa? Sekolah alam, Pak. Apa itu sekolah alam? Jadi di sini tuh sekolah alam baru ya, Pak. Sekolahnya ini didirikan di daerah pinggiran Wilis gitu. Karena akses warganya sekitar sama sekolah itu jauh, Pak, dan jalannya itu masih batu-batu karena pegunungan. Akhirnya melalui ada seleksi PHBD itu akhirnya mengusung tema sekolah alam itu untuk anak-anak SD gitu, Pak. Oke. Itu ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kebinekaan. Yang kebinekaan kunjungan ke Masjid Jamik. Nah, kemarin itu saya sempat buat video ke Masjid Jamik ya. Masjid Jamik itu masjid yang yang salah satu masjid yang tertua di Provinsi Riau. Nah, Masjid Jamik ini didirikan
berdasarkan berdasarkan daerah. Nah, jadi setiap daerah yang dianggap kapitalnya daerah tersebut atau pusat-pusatnya seperti itu ya. Nah, contoh gimana saya menjelaskannya ya? Kalau di sebuah kecamatan itu ada sebuah desa yang dianggap besar, nah desa ini adalah ikon dari kecamatan tersebut. Nah, begitu juga dulu. Nah, masjid di Riau itu dulu dibangun berdasarkan daerah tersebut. Daerah tersebut disebut dengan koto. Nah, masing-masing koto ini maksudnya semua koto ini selalu menyumbang, contoh membuat masjid, masing-masing koto menyumbang. Kalau membuat bangunan adat, masing-masing koto menyumbang seperti itu. Nah, mereka berlomba-lomba untuk menyumbang untuk fasilitas umum lah lebih tepatnya. Nah, Masjid Jamik ini adalah fasilitas umum yang dibangun oleh dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah tradisi yang ada di Riau. Nah, Masjid Jamik ini kebetulan didirikan pada tahun 1901 di nama daerahnya Air Tiris. Air Tiris itu daerahnya juga di Kabupaten Kampar. Nah, jadi proses pembangunan Masjid Jamik ini itu juga sama membuat istana kerajaan terdahulu yang ada di daerah Riau. Contoh nih, kalau Istana Siak itu adanya didirikannya di waktu-waktu beberapa saat sebelum masa kemerdekaan. Nah, kalau yang agak lama itu adalah Istana Pagaruyung. Cuman Istana Pagaruyung ini karena Kampar itu berada di posisinya jadi masyarakat Riau itu yang bagian perbatasan dengan Sumbar itu secara kekerabatan sangat dekat dengan Sumbar. Nah, jadi Istana Pagaruyung itu juga didirikan berdasarkan sumbangan-sumbangan daerah yang juga hari ini berada di Provinsi Riau begitu. Jadi tiangnya, contoh dalam satu daerah itu ada berapa koto atau berapa desa besar gitu kan. Nah, masing-masing desa ini menyumbang satu tiang utama masjid tersebut begitu. Jadi kedepannya bisa sebagai simbol pemersatu dan juga sebagai warisan, inilah sumbangan dari koto kami terdahulu begitu. Itulah tradisi yang ada di Riau dalam membangun fasilitas umum dulunya. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang kan membangun fasilitas umum kan pemerintah daerah itu. Kalau di daerah kalian bagaimana? Ada nggak hal-hal yang yang unik yang bisa kalian share di sini? Kalau di daerah saya, izin masuk, Pak. Ya, Mardi silakan. Kalau di daerah saya itu, khususnya yang di desa-desa kabupaten itu, kalau mau bangun masjid malah minta sumbangan ke jalan, Pak. Oh gitu. Tapi ini tapi baru-baru ini aja ya. Kalau dulu mungkin tradisinya bagaimana? Kalau dulu mungkin ya dari desanya tersebut gitu, Pak. Saling urunan mungkin. Oh begitu ya. Daerah kamu di mana, Margi? Untuk saya Kabupaten Malang, Pak. Oke, di Malang ya. Iya. Jadi di sana ada nggak tempat ibadah yang ikonik begitu di daerah Kabupaten Malang? Untuk di Kabupaten Malang ada sih,
Tapi kalau untuk Semalangnya ya pastinya Masjid Jame yang di Malang deket alun-alun itu Pak yang paling terkenal. Oh gitu. Kenapa dia terkenal ya? Karena sudah lama dibangun kah atau karena megah kah atau bagaimana? Ya di samping apa itu sudah lama dibangun juga apa ya? Kalau pusatnya kegiatan Islami lah gitu. Oh begitu. Iya. Ya. Kalau apa namanya tempat ibadah agama lain ada nggak yang ikonik juga di sana? Lupa sih Pak. Tapi kayaknya ada tapi saya lupa. Oh begitu. Tempat lain? Nggak pernah jalan-jalan saya Pak. Yang tinggal di Semarang siapa? Semarang ada kayaknya ya. Sampokong itu apa? Nggak ada yang di Semarang? Ada kayaknya. Saya nggak Semarang, Pak. Cuman ya tahu aja, Pak. Nah, gimana, Fatima? Sampokong itu apa sih? Saya pernah singgah di situ, cuman itu seperti kuil Buddha gitu. Iya. Kayak dulu itu sebenarnya itu bukan kuil sih, Pak. Memang bentuknya itu seperti Cina, Pak. Jadi kayak Konghucu gitu loh, Pak, sebenarnya itu. Itu di situ tuh kayak sebuah monumen di mana Laksamana Cheng Ho dulu tuh pernah singgah di situ. Akhirnya dibangun itu dan dijadikan tempat wisata. Tapi sekarang identik ke agama tertentu kah atau bagaimana? Atau memang itu tempat umum tapi beridentikan atau ininya bernuansa Cina saja? Kayaknya sih lebih ke Konghucu ya Pak, karena saya pernah berkunjung di situ tuh di part bagian lokasinya apa namanya Sampokong itu ada kayak orang Cina itu loh Pak, kayak yang pakai tusuk terus dikeluarin terus Oke. oh nanti dibaca apa itu loh Pak, kayaknya itu terus nanti sembahyang gitu, kayaknya itu Cina sih Pak, Konghucu. Berarti Sampokong itu lebih ke agama tertentu, tepatnya Konghucu begitu ya. Oke, mungkin sama seperti yang saya ceritakan kemarin itu di apa namanya di Bagan Siapi-api itu ya ritualnya ritual bakar tongkang, tapi itu tidak merujuk ke agama tertentu begitu, karena kan mereka kan multi agama juga gitu. Nah beberapa mungkin ada yang Islam, ada yang Kristen atau Konghucu seperti itu. Oke. Nah selanjutnya yaitu Masjid Jamik Air Tiris. Nah ini kegiatan kebinekaan juga. Oh sorry. Sama ya? Oh, sorry. Saya berarti hanya 2 di sesi ini ya. Mungkin saya cukupkan.